Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu Ayah Bunda dan seluruh pecinta suara tanaman channel dimanapun Anda berada. Di hari Rabu 21 Februari 2024 ini seperti biasa kami hadirkan dan kembali hadir tidak bosan-bosan untuk memberikan informasi pada Anda semuanya. Dan tentunya ini tentang kehidupan sehari-hari yang ditemani oleh beberapa tanaman yang ada di sini. Kita panggil saja ya seperti biasa dong ya, kalau suara tanaman channel kalau tidak manggil satu bintang tamu, namanya bukan suara tanaman channel, namanya suara-suara yang lain gitu kan. Nah, di pagi hari ini teman-teman semuanya, jadi di hari Rabu ya ini. Rabu sekali lagi, tanggal 21 Februari. Sudah tanggal tua ya teman-teman semuanya. Jadi seperti biasa lah, kalau sudah tanggal tua tuh udah hidup frugalismenya udah sudah nampak ya. Oke teman-teman semuanya, di pagi hari ini kita akan ditemani dengan salah satu tanaman yang ada di sini, namanya apa Mi? Big Apple. Iya, saya tanya tadi si Mami dibilang Big Apple nih bintang tamunya. Kita lihat. Oke, ini dia Big Apple. Big Apple itu apel besar gitu maksudnya ya, nggak ngerti. Iyalah ya. Oke, Big Apple ini mencuri perhatian saya di pagi hari ini ketika saya melihat dan berinteraksi dengan tanaman-tanaman yang ada di sini. Ternyata Big Apple ini menarik ya untuk kita hadirkan di sini ya. Tentunya memang ini ajangnya si tanaman untuk hadir di sini menemani obrolan kita pagi hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi kepada semua pecinta channel Suara Tanaman Channel. Dan bagi teman-teman yang baru hadir ya, baru mampir di di Suara Tanam Channel ini, selamat datang, selamat bergabung di komunitas pecinta tanaman baik aglonema, gladis dan semuanya yang ada di bumi ini kita cintai, sehingga kita bisa sama-sama lestarikan, kita perbanyak, kita kembangbiakan, dan ini akan menjadi dampak positif pada lingkungan kita karena mereka penghasil oksigen yang luar biasa semuanya. Baik, di pagi hari ini sekali lagi kita akan langsung berkenal dengan Big Apple. Big Apple ini nggak tahu ya kemarin sudah pernah masuk ke channel kami atau belum, lupa. Pokoknya yang ada di sini saya akan bicara ya satu-satu. Mereka akan punya cerita apa aja pasti ada. Dan giliran hari ini si Big Apple ya, Big Apple. Saya nggak ngerti nama Big Apple kenapa mungkin merah-merahnya itu kayak apple atau apa ya. Ini kalau kita review ya sebentar, ini daun-daun tuanya seperti ini teman-teman, cantik sekali. Dan ini sebenarnya sudah lama ya kita pelihara, dan tentunya ini akan menjadi menjadi pembicaraan yang menarik di hari ini ya. Nah, secara struktur dia stangnya stang pendek ya teman-teman, lihat tuh gitu. Sebentar ya. Iya ya, tadi pagi kedatangan abah mertua, jadi ya itulah kesehariannya. Jadi kembali lagi ke namanya, ini Big Apple. Di sini coraknya warnanya pink ya, dan hijau-hijau, listnya hijau di sini. Kemudian ini adalah daun muda dari si Big Apple ini gitu loh. Ini cantik banget ya, warnanya seperti tricolor ya, tapi kalau tricolor kita coba bandingin ya. Ini dia tricolor. Nah, ini tricolor seperti ini teman-teman tuh. Kalau daun mudanya hampir mirip, tapi memang jauh lebih cantik tricolor ya. Ini dia daun jadinya. Kalau ini Big Apple seperti ini ya. Jadi yang perbandingan antara si tricolor dan Big Apple seperti ini ya. Dua-duanya sangat cantik sih, karena memang semuanya punya ciri khas masing-masing dari tanaman yang ada di sini. Oke, jadi ini seperti biasa ya, perawatannya 1 atau 2 kali dalam sehari kita siram. Kemudian juga di sini ada yang namanya di sini ada geroak. Ini perbuatannya kucing ya kemarin, jadi memang di sini banyak kucing sehingga tanaman-tanaman di sini ya kadang kena kucing gitu kan gitu. Jadi perawatannya ini sangat simpel ya, pagi dan sore kita siramin. Kalau memang
lagi cuacanya mendung gini tidak usah. Jadi kalau cuaca panas barulah kita siramin ya. Ini kemarin sudah di repotting, sebelumnya di pot yang kecil, tapi ini sudah agak lebar. Nah ini kita sudah pernah kembang biakan di satu pot lainnya, cuma nggak tahu ya, nanti kita cari deh. Ini sangat simpel perawatannya, kita kemarin kasih furadan juga supaya semut-semut tidak masuk ya, seperti itu. Oke, ini juga banyak semut teman-teman, tuh kan, semut merah nih tuh ya. Ya ini daun mudanya nih, daun muda baru tumbuh, warnanya seperti tricolor. Kalau ini sebenarnya mirip tricolor tapi kayaknya bukan ya gitu. Jadi ya, oke, cantik ya. Jadi kalau penggemar aglonema sih memang ini jadi idaman juga sih, karena warnanya sangat cantik sekali ya. Oke, di pagi hari ini seperti biasa kita ngobrol selain physically si aglonema ini. Kalau saya tadi baca berita ya, memang RSUD di beberapa kota atau di daerah-daerah itu sudah menyiapkan bagi caleg-caleg yang terdampak ya, caleg-caleg yang terdampak ketika masa pilpres berakhir, sehingga banyak caleg-caleg yang merasa ada tekanan tersendiri ya gitu. Jadi misalkan di beberapa rumah sakit itu memang ada ada menyiapkan program-program pemerintah itu, misalkan dari caleg-caleg itu misalkan terjadi stressing, terjadi tidak siap mentalnya untuk menerima kekalahannya. Jadi di beberapa daerah itu rumah sakit sudah menyiapkan misalnya di RSUD mana sudah menyiapkan berapa kamar untuk isolasi terhadap caleg-caleg yang mungkin kalah ya, seperti itu. Jadi ini fenomena yang saya kira ini tidak biasa lah ya. Sebenarnya kalau memang seperti ini berarti mereka itu tidak siap kalah gitu ya, caleg-caleg gitu. Karena beritanya sendiri di detik.com mengatakan bahwa banyak caleg yang kalah itu jadi stres gitu ya. Makanya dari sisi pemerintah sudah menyiapkan RSUD atau tempat-tempat rumah sakit itu menyiapkan kamar-kamar untuk para caleg yang sudah mulai stres gitu. Jadi ini fenomena lucu ya. Ya itulah, karena mereka mungkin menganggap sudah sangat pede, sudah sangat yakinnya untuk menang, tapi ternyata hasil berbeda ya. Karena dari sisi finansial modal juga, yang namanya caleg itu kan tidak sembarangan, dia harus mengeluarkan budget khusus untuk ya buat operasional ya tentunya. Makanya kalau caleg-caleg yang nggak kuat modal dan modalnya pas-pasan ya itu dia. Jadi mungkin ada beberapa ya caleg yang tidak siap untuk kalah, akhirnya secara mental juga terganggu. Nah, pemerintah juga sudah menyediakan hal itu. Jadi fenomena ini terjadi setiap kali ada pilkada seperti itu, dan itulah pemandangannya ada di demokrasi kita ya. Jadi sekali lagi para caleg-caleg yang kalah harap bersabar dan legowo, karena memang itu demokrasi. Kalau kita sudah siap untuk maju, berarti siap untuk kalah gitu ya. Jadi pesan moralnya jangan sampai kita siap maju tapi tidak siap kalah. Nah, hasilnya ketika tidak siap kalah akhirnya pikiran jadi terganggu ya kan, terus mental juga terganggu, akhirnya ya seperti itu. Jadi makanya sekali lagi ini fenomena yang terjadi sebenarnya sih nggak tahun-tahun ini, dari dulu pun sudah pernah ada ya. Cuma mungkin kalau tahun ini mungkin pemerintah lebih memperhatikan kepada beberapa caleg-caleg yang tidak sukses ya untuk maju ke misalnya ke kursi-kursi yang diinginkan seperti itu. Memang pilpres ini memang fenomena seperti itu. Jadi untuk kali ini di 2024 ya, paslon 1, paslon 2, paslon 3 masih terus dihitung ya perolehan suaranya. Dan kemarin juga banyak banget ada beberapa indikasi kecurangan
dan kecurangan-kecurangan itu juga dari dulu pun sudah ada sebenarnya, cuma mungkin kalau sekarang lebih lebih masif ya, sehingga mungkin masyarakat reportnya ke KPU itu lebih santer. Dan terakhir kabarnya aplikasi si Rekap kemarin katanya diberhentikan terlebih dahulu ya, tapi ini update-nya belum lanjut. Kita nanti coba monitor bagaimana nanti proses penghitungannya, apakah masih dilanjut atau tidak, karena memang kalau kita lihat ada beberapa video yang menggambarkan si Rekap itu memang rujukannya di angka utama, misalkan paslon 1 20%, paslon 2 50%, paslon 3 misalkan 30%, ya kan. Nah ini apa namanya, acuan dari situ. Ketika si TPS itu secara kecurangan terjadi penggelembungan suara, misalkan di TPS di Bekasi misalkan dibetulin, tapi di TPS misalnya Papua akan menggelembung lagi dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya sih masuk akal juga kalau memang cara mereka seperti itu ya gitu, tapi ini harus di tracing lagi sih gitu kan. Tapi kalau memang caranya seperti itu ya mungkin saja gitu kan. Tapi sekali lagi kita berhadapan dengan era penguasa yang memang notabene mereka sudah mengkondisikan dari semua institusi, dari semua jajarannya mereka. Jadi memang ya intinya mereka sudah mapping semuanya gitu. Tapi ya sudahlah, masyarakat Indonesia harus bisa mengawasi jalannya pemilu, dan kita sebagai rakyat ya, kalau memang ada kecurangan ya kita coba laporkan ke KPU. Kalau tidak ada kekuatan, memang kalau rakyatnya kita sudah bisa bersatu, insya Allah bisa lah gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita doakan semuanya, semua penghitungan suara dilakukan dengan secara transparan, semua penghitungan pilpres kemarin dilakukan dengan baik ya, transparan, dan tidak ada sesuatu yang tertutupi. Kalaupun nanti ada laporan kecurangan, maka ini akan menjadi PR bersama yang kedepannya tidak boleh terjadi lagi gitu ya. Harapan seperti itu, tapi kembali lagi ya gitu. Oke, kembali lagi ke si Agulonema Big Apple ini ya. Jadi memang kembali di sini kita coba akan perbanyak ya. Kita akan ambil potek dari sisi akarnya, nanti kita perbanyak lagi gitu. Oke, jadi mungkin itu saja di pagi hari ini mengenai Big Apple dan ngobrol terkait si Rekap yang sedang hot, yang sedang up ya, seperti itu. Makanya kalau ngobrolin masalah si Rekap dan efek dari pemilu ya, yang katanya orang-orang pada caleg-caleg pada stres ya, harusnya sih bersabar ya kan, legowo, karena memang ya udahlah gitu kan, bagaimana kalau kita siap maju berarti kan siap kalah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi pada para caleg yang sedang stres, sedang dirundung kesedihan ya, sabarlah dulu, karena memang kalau ya nggak mungkin ya semuanya menang, pasti ada yang kalah gitu. Jadi kita harus siap kalah, kita harus menerima keadaan sesulit apapun. Insya Allah mungkin di tahun ini kalah, tahun datang kita bisa calon lagi kalau duitnya masih ada ya. Oke, terima kasih buat semuanya di pagi hari ini. Saya ucapkan selamat beraktivitas kepada anda semuanya yang sedang mau bekerja ya, saya juga sama. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani insya Allah untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini ya. Terima kasih, jangan menyerah dan terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Assalamualaikum.